Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pemberian amanah yang kali ini langsung akan dibawakan oleh Rois Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, kepada Al Mukarrom Dr. Kiai Haji Wawan Arwani Amin. Kepadanya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, para kiai, para nyai, para sepuh, para asatidz dan ustadzat, semua saja yang saya hormati, Pak Bupati Kabupaten Cirebon yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Cirebon Kiai Haji Hasyim Syairozi yang saya hormati, alhamdulillah juga hadir Wakil Ketua Kiai Bisri Latif, Kiai Raden Albana, juga Katib Suriah PCNU Kabupaten Cirebon Kiai Haji Abdul Hadi, Rois Surya MPCNU Kecamatan Sumber beserta jajarannya, Ketua Tanfidiyah MPCNU Kecamatan Sumber beserta jajarannya, seluruh ketua dan Rois Surya Ranting se-Kecamatan Sumber, terutama tuan rumah Ranting Desa Matangaji, pengurus Banom NU se-Kecamatan Sumber, Pak Camat Sumber. Alhamdulillah hari ini kami dari pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon, tadi dikatakan oleh Ketua Tanfidiyah, insya Allah datang lengkap. Surya datang, Katib datang, Ketua Tanfidiyah datang, sekretarisnya juga datang. Ini baru ada pelantikan di MWC, kemudian pengurus cabangnya salah. Bukan tidak sengaja. Kenapa? Sebab kami ingin menjadi saksi bahwa kebangkitan MPCNU Sumber itu dimulai dari Matangaji. Sebab kalau tadi dari awal saya mengikuti prosesi pelantikan, sebenarnya insya Allah tidak ada alasan untuk MPCNU Sumber untuk tidak bangkit dan jauh lebih maju ketimbang yang sudah. Coba lihat-lihatnya tadi meyakinkan betul. Seragamnya melebihi seragam pengurus cabang. Kemudian ragam kepengurusannya, kiainya komplit, pengusahanya ada, dokternya ada, kurang apa? Maka kalau dalam bahasanya Al-Maful Abamu, progresif luar biasa, tinggal praktek ribet. Saya ulang, progres luar biasa, tinggal praktek. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk MPCNU Kecamatan Sumber untuk tidak jauh lebih maju. Bahkan selalu saja saya memberikan juga apresiasi kepada MPCNU Sumber secara khusus. Silahkan MPCNU Kecamatan Sumber jauh lebih maju ketimbang pengurus cabang di Kabupaten Cirebon, tidak apa-apa. Kenapa? Kantor PCNU juga adanya di MPC Sumber, tidak apa-apa. MPCNU Sumber itu paling tidak repot soal sekretariat. Kalau kantor sekretariat repot, punya cabang saja, dia aku punya MPC Sumber. Itu secara biografis juga tempatnya di MPC Sumber. Tapi tadi sudah ada tekad yang luar biasa dari Ketua Tanfidiyah. Karena itu para hadirin yang saya hormati, tentu saja ini karena pertimbangan waktu, sekaligus saya mewakili seluruh jajaran pengurus cabang di Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus baik MWC maupun Ranting yang telah dilantik. Insya Allah dengan para kiai, para bapak dan para ustadz dilantik menjadi pengurus NU di seluruh tingkatan. Itu artinya menjadi orang-orang yang iqamatul haq, yang sedang menegakkan kebenaran dan menjalankan kewajiban. Sebab dari situlah sesungguhnya nilai ibadah kita bisa kita raih manakala kita menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Kalau bukan karena pertimbangan itu, apa yang diandalkan jadi pengurus NU itu? Kalau bahasanya Kiai Aziz itu, jadi pengurus NU itu lah honorian.
wala intensipian, wala gajian, tidak ada semua. Ya, tadi Pak Bupati juga menyebut itu gajiannya nanti di akhirat. Itu kalau ikhlas, kalau tidak wallahu a'lam. Karena itu paling tidak saya mengajak semuanya bersyukur dengan menjadi pengurus NU. Maka itu artinya insya Allah kita termasuk orang yang disampaikan oleh Al-Mahfudlah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk orang-orang yang ngopeni dan murid-murid NU. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyebut siapa saja yang ngopeni murid-murid NU, pertama akan diaku menjadi santrinya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Amin. Masya Allah. Model kula-kulaan, potongan siga kieu, diaku janten santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, luar biasa. Pematang haji sudah. Kemudian yang kedua kata Kiai Hasyim Asy'ari, siapa yang menjadi santriku akan aku doakan beserta keturunannya supaya matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Maka kalau ada yang mau memulai nanti malam lah, buat saya sering juga menyebut bahwa dengan demikian Nahdlatul Ulama meskipun bisa kita katakan sebagai jam'iyah ijtimaiyah diniyah, tapi sesungguhnya buat kita Nahdlatul Ulama itu lebih dari sekedar jam'iyah. Kalau bahasanya Al-Mahfudlah Kiai Haji Ahmad Siddiq, beliau menyebut bahwa NU untuk kita itu adalah jalan. Tadi dalam baiat yang dipimpin oleh Kiai Aziz juga pengurus menyebut ala thoriqati Nahdlatul Ulama biqiyadati ulama'i Nahdlatul Ulama. NU buat kita itu jalan. Jalan apa? Jalan memahami dan mengamalkan Islam. Ini penting supaya menjadi tekad kita bersama. Kenapa? Sebab tentu kita meyakini bahwa inna dina 'indallahi Islam. Islam yang agama yang benar itu hanya satu, Islam. Tetapi Islam yang seperti apa? Islam yang benar adalah satu juga, adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Problemnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan manhajul fikr. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu teori. Prakteknya bagaimana? Praktek Nahdlatul Ulama adalah seluruh ajaran Islam yang dilandaskan salah satunya adalah tawassut. Maka kalau sekarang ini kita sering akrab dengan istilah Islam wasatiyah atau wasatiyatul Islam, itu sesungguhnya adalah substansi dan jati diri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh warga Nahdlatul Ulama. Sebagai contoh, orang NU kalau terawih pasti 20, betul begitu? Di Matang Haji 20-nya ulang ngirim diskon 60% lah. Ya ayeuna nuju musim masa di kampung-kampung itu tadinya 20, ayeuna dikurangan jantengan 8 rakaat cenah. Margi sami bae nu 20 aya dalil, nu 8 aya dalil leres. Anu 8 rakaat trawehna leres aya dalilna. Dalilna naon? Sungkan. Buat saya, nah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan terawih 20 rakaat itu menggambarkan pengambilan jalan tengah, wasatiyah. Kenapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak mencontohkan dengan pasti berapa rakaat terawih kita. Karena itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah mengganti Rasulullah, beliau melihat para jamaah, para sahabat ketika sholat tarawih kok jumlah rakaatnya tidak sama. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 80. Atau kalau 80 selesainya kapan? Maka dengan segala keluasan dan keluasan pikirannya, Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan diambil tengah-tengah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit dikhawatirkan tala'um. Beliau menetapkan 20 rakaat. Maka buat kita warga Nahdlatul Ulama, tarawih itu 20, tidak 20, bukan tarawih. Walaupun tarawih 20 rakaat, dalam prakteknya setiap salam itu terus
Sebelahnya nanya sudah berapa salat. Kurang sabar hadai, tapi tetap pokoknya terawih 20. Dia ketahuan panjang rasa ini. Karena itu paling tidak demikian juga dalam pandangan sosial kemasyarakatan. Islam yang kita yakini adalah Islam yang mendasarkan segala sesuatunya kepada pemilikan adanya tasamuh, nilai-nilai toleran. Bahwa kita meyakini Islam agama yang paling benar, tapi kita tentu menghormati kalau ada kebenaran di mana-mana. Sebab kebenaran itu tidak mutlak, kebenaran yang mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai yang saya hormati, paling tidak pengalaman saya, karena dua hal ini dalam soal sosial keagamaan dan dalam pandangan sosial kemasyarakatan, dengan dua hal tadi saja saya yakin, saya tahu orang-orang non-muslim. Sebab mohon maaf, saya selain Rais Surya, saya juga ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Cirebon. Itu orang-orang non-muslim di Cirebon merasa nyaman ketika berhubungan secara sosial, ketika bermuamalah, bermuasyarah dengan warga Nahdlatul Ulama. Coba, belum pernah terpikir oleh saya. Saya pikir terjadi pada Kiai Said saja atau pada Al-Mahfurlah Gus Dur saja, tapi rupanya juga terjadi ke saya. Ketua Buddha Cirebon namanya Pak Surya Pranata itu seringkali ngotot ke saya, Pak Kiai, saya ini Buddha, tapi walaupun Buddha saya tetap NU. Yang saya ketahukan ada tetapnya ini dari mana? Kalau cuma saya NU masih mending nih, saya tetap NU. Apalagi ada seorang pendeta dari Katolik, beliau juga pernah menyebut saya kafir. Dalam hati ngerasa, saya kafir. Karena saya kafir, nanti saya masuk neraka. Itu ngomong begitu tegas. Saya tentu saja nimbal di dalam hati, weruh komis. Tapi saya yakin ketika nanti saya disiksa di neraka akibat kekafiran saya pasti ditolong oleh saudara saya warga Nahdien. Kalau mati bagi kita lama terkena waktu. Tapi artinya para kiai yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata pandangan keagamaan, sikap keagamaan, pandangan sosial dan sikap sosial Nahdlatul Ulama, di mana itu merupakan pilar ajaran Nahdlatul Ulama, itu membuat orang lain nyaman. Karena itu Pak Camat, Pak Bupati, apalagi Pak Bupati sudah memang NU. Pak Bupati menjadi pengurus NU itu sudah sampai pengurus di berbagai tingkatan, itu tinggal pengurus besar saja yang belum. Lah, itu jangan pernah ragu untuk bermuasyarah, untuk bermuamalah dengan Nahdlatul Ulama. Saya 3 hari yang lalu ketemu Pak Kapolresta dengan Kiai Aziz dan rombongan pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon. Itu kepolisian juga sangat tahu bahwa di mana daerah itu mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama, maka kondusivitas daerah itu boleh dinyatakan, boleh disebut pasti terjamin, pasti situasinya kondusif. Contoh Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon soal kerukunan, soal kerukunan umat beragama, salah satu kabupaten yang paling baik, tidak ada apa-apa. Kenapa? Sebab Kabupaten Cirebon itu semuanya NU kecuali yang bukan. Maka kondisinya sangat kondusif. Perhatikan, di Cirebon tidak ada kalangan yang ekstrim kemudian macam-macam. Walaupun jangan sampai membuat kita kendur, tetap harus waspada. Tapi yang ekstrim macam-macam di Cirebon tidak ada. Kenapa? Sekali lagi karena ini dominan warga Nahdlatul Ulama. Hanya memang, kenapa saya sebut jangan kendor? Sebab ternyata faktanya orang Cirebon itu, walaupun di Kabupaten Cirebonnya damai, adem, tentrem, tapi begitu ning Jawa, bagian wong bakung sing biasa bikin tapi bisa gawe bom. Itu perkaranya. Setiap kali ada pengeboman di mana-mana, hampir selalu saja ada andil orang Cirebon. Jadi memang Cirebon kendel-kendel ning Jawa. Ini kayaknya biwanya anak NU. Alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan itu artinya tugas kita bersama selaku pengurus NU di seluruh tingkatan. Mari yang pertama kita lakukan adalah menjamiyahkan jamaah, meng-NU-kan orang NU.
Di mana-mana saya di hadapan warga Nahdlatul Ulama selalu menyebut sekarang ini tidak cukup saya NU si kaitan lain sing jero weteng kita wis NU, tidak cukup. Sebab nyatanya ada banyak yang walaupun lagi di jero wetengnya anak nebus weteng begitu lahir diserak kali karena pendidikan, karena tempat kerja, karena tempat tinggal, kembali ke Cirebon, kembali ke keluarganya, kemudian sudah tidak NU lagi, beli gelem tahlilan maning, beli gelem kunut maning subuh. Padahal itu di antara ikon-ikon dan prinsip-prinsip amalia ubudiyah Nahdlatul Ulama. Karena itu saya ingin ajak semuanya sekali lagi, dimulai dari mata ngajib inilah seluruh pengurus NU di seluruh tingkatan, mari meng-NU-kan warga NU, mari perkuat NU ke-NU-an keluarga kita. Mari kita ajarkan, berikan pemahaman ke-NU-an kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kepada ibu-ibu muslimat saya juga selalu tegas menyatakan, ibu-ibu muslimat luru mantu aja keder, kalau yang datang banser langsung diterima, aja tak boleh macam-macam. Masa masih meragukan banser? Kurang gagah apa banser sekarang? Banser sekarang nggak nyicil, beli jaket itu nggak nyicil, pakai seragam juga nggak punya utang kan? HP-nya 3 coba, walaupun semuanya nggak ada kuotanya. Hadirin yang saya muliakan. Yang kedua, tadi kalau buat kita Nahdlatul Ulama itu adalah jalan, thariqah, jalan di dalam memahami dan mengamalkan Islam, maka mari kita kembangkan ajaran ini kepada semua umat Islam, bahwa inilah ajaran yang benar, bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena itu dengan seperti itu, sekali lagi itu artinya kita iqamatul haq, dan itu disitulah sesungguhnya ibadah kita. Terakhir, para kiai yang saya hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama periode 2000 berapa ini? Terakhirnya 2022 ya. Itu insya Allah akan melaksanakan konferensi pada tanggal 30 nanti. Jadi jabatan saya, Kiai Aziz dan pengurus cabang yang hadir itu hanya tinggal kurang dari seminggu. Tinggal berapa hari lagi itu? Ke mana? Tinggal 4 hari lagi, sudah di ujung tanduk. Walaupun begitu, saya mohon dukungan semuanya, doa semuanya, mudah-mudahan konferensi ke-16 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon berjalan sukses, aman, dan melahirkan keputusan yang terbaik untuk NU Kabupaten Cirebon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Syukran wa duktum fil khair wal barakah wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma habbib ilainal iman, Allahumma habbib ilainal iman, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya muyassira kulli 'asir yassir 'alaina kulli 'asir wa taysirul 'asir 'alaika yasir wa ya latif wa ya khabir ultuf bina fi ma jarat bihil maqadir fa innaka la'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa talamidana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa minal ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun
warzuqna waj'alna wa iyyahum mimma yushfa' bi syafa'ati Rasulillah. Allahumma ij'alna wa iyyahum mimma yushfa' bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahum rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Banyak terima kasih kepada Rais Suriah PCNU Kabupaten Cirebon Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Wawan Arwani Amin yang telah memberikan mau'idhah hasanah pada siang hari ini. Semoga penyampaian beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lalui, tibalah pada acara terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku Master of Ceremony Acep Supriyatna, Saya Fajar Sulistyo. mohon maaf apabila ada banyak-banyak kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.